Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kami kita mau beribadah kepada Allah. Mari kita persiapkan hati kita, kita datang ke sini untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat dan kasih Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Haleluya. Juru selamat sampai selama-lamanya namamu dipuji dipermuliakan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih setiamu, pertolonganmu. Dapat kami berkumpul di tempat kudusmu ini bukan karena kekuatan kami, karena kasihmu Tuhan, karena anugerah. Itulah suatu bukti kasih setiamu, penyertaanmu kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Semua hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau rapi, Engkau tuntun dengan kuasa Roh yang kudus. Dan semua sarana yang kami pakai Tuhan, Engkau kuduskan sehingga berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami beribadah, Engkau bertata di atas puji-pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, sehingga namamu dipuji dipermuliakan di surga. Segala roh-roh yang bukan daripadamu Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tuntunan pimpinan kuasa Roh yang kudus menyertai ibadah ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita akan satu Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tersenyum dari surga, anak-anakku memuji-muji dengan kira-kira. Pada saat ini mari kita mau membaca mas kita Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi kata-katanya saja. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan satu bunyinya, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir di hatiku, ya Tuhan Yesus. Seperti air yang mengalir saat ini, ya Tuhan, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi, dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi Bapak Ibu, kita dengan dimanapun. Amin. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini, ya Tuhan. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus. Yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, dengan kuasa Roh-Mu.
hatiku. Ya Tuhan Yesus, ya seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, sudah jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah dengan kuasa Roh-Mu, jamah dengan kuasa Roh-Mu, jamah dengan kuasa Roh-Mu, jamah dengan kuasa Roh-Mu, jamah dengan kuasa Roh-Mu. Doa firman Tuhan diserahkan kepada mamanya Krishna. Haleluya. Bapa kami yang berkata di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau antarkan kami Tuhan dari kepala ke tempat ini, kita berkurangi sesuatu apa. Terima kasih Bapa. Kami sudah banyak memuji muliakan nama-Mu Tuhan, lewat puji-pujian ini Tuhan kami bisa menyembah, mengangkat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatnya Tuhan kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan untuk tubuh dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari dalam hamba-Mu supaya berkata daripada Engkau Tuhan. Bunyikan dia Tuhan pulang saling Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan Tuhan. Tuhan Yesus sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau kuatkan, kasih kesehatan buat teman kami, teman kami Tuhan. Dan minggu depan kami Tuhan bisa kembali di tempat ini Tuhan, berkumpul memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ampuni segala dosa perkataan kami, dan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap haleluya. Amin. Tuhan, sambil kita menantikan namanya, kita akan kembali pujian ini. Dia seperti air. Seperti air yang mengalir di hatiku. Serahkan kepada Tuhan. Seperti air yang mengalir
kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Walaupun ibu-ibu ya, cabai semakin naik, telur semakin naik, dan yang lain-lainnya makin menjadi-jadi di hari-hari ini. Tapi kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik ya. Dia tetap setia di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kiranya, dan itu harus, bahwa kita selalu mempercayai Tuhan dalam setiap waktu, selalu mempercayai Tuhan dalam setiap kondisi dan keadaan, dan tetap mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Habakuk pasal 3 mulai ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Kita bergantian membacanya. Bapak Ibu ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Dari tempat Bapak Ibu Saudara semua saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Habakuk 3 mulai ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang genap, saya ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan jaminan di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah percayalah kepada Tuhan, hai umat, setiap waktu dalam segala situasi dan kondisi. Nabi Habakuk hidup pada zaman di mana keberadaan pada waktu itu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Kalau Bapak Ibu lihat dari pasalnya yang pertama, adanya penindasan, berbagai kejahatan dan kelaliman, aniaya dan kekerasan, perbantahan dan pertikaian terjadi, hukum kehilangan kekuatannya, bahkan sampai tidak pernah muncul yang namanya keadilan. Orang fasik mengepung orang benar, dengan artian ada dalam tindasan orang fasik, orang benar dikepung oleh orang fasik. Orang fasik itu orang yang
tahu Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel juga ada dalam kepungan, ya, bangsa-bangsa lain. Mereka ada dalam keadaan demikian terpuruk, ada dalam penderitaan, ada dalam kesesakan. Bahkan Nabi Habakuk mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan penglihatan itu bukanlah penglihatan yang menyenangkan. Sampai pada ayat ke-16, Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya apa yang akan terjadi, dikatakan gemetarlah hatiku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, sampai dia gemetar. Dengan apa yang akan terjadi? Padahal yang sudah ada di depan matanya saja sudah sedemikian menyesakkan. Yang tadi saya katakan, penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian, hilangnya kekuatan hukum, tidak adanya keadilan, itu saja sudah membuat keberadaan pada waktu itu sangat-sangat luar biasa, ya, menekan, menyesakkan. Tambah lagi akan apa yang Tuhan perlihatkan, dan apa yang Tuhan perlihatkan melalui penglihatan kepada Nabi Habakuk itu sampai membuat hatinya gemetar, bibirnya menggigil, tulang-tulangnya seakan-akan masukkan sesuatu benda, dan dia berdiri dengan gemetar di tempatnya. Pasti sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun kita tidak berhenti sampai pada kata gemetar. Kita lihat apa respon selanjutnya dari Habakuk ini. Dia katakan, namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan. Di mana hari kesusahan itu digambarkan pada ayat 17. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk dan umat pada waktu itu hidup dalam suatu kondisi di mana seakan-akan tidak ada pengharapan. Bahkan mereka merasa seolah-olah Allah berdiam diri dan Allah tidak merespon terhadap situasi kondisi yang terjadi, di mana kejahatan merajalela, kelaliman merajalela, penindasan merajalela, kekerasan terjadi di mana-mana, hukum kehilangan kekuatan, keadilan tidak pernah muncul, orang benar ada dalam kepungan orang fasik. Mereka hidup dalam kondisi yang demikian, kondisi yang menyesakkan. Bahkan seakan-akan Allah berdiam diri dan Allah tidak merespon terhadap apa yang terjadi pada waktu itu. Itu terlihat pada ayatnya yang kedua dalam Habakuk 1. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong.
Bukankah ini situasi kondisi yang bisa membuat termasuk kita kecewa, patah hati, tawar hati, bahkan putus harap. Nubuatan firman menyatakan, saya sering mengingatkan bahwa dunia ini akan menuju pada akhirnya. Zaman bukanlah semakin mudah. Kita hidup dalam masa yang sukar. Keberadaan di mana Habakuk dan umat Israel pada waktu itu mewakili gambaran yang akan terjadi di hari-hari ini. Penindasan dalam berbagai aspek hidup dialami, terutama bagi kita kaum minoritas. Tadi dinyatakan orang fasik mengepung orang benar, kejahatan merajalela, kelaliman merajalela, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian, hukum kehilangan kekuatannya. Bukan hanya di Indonesia saja, seluruh bagian bumi ini. Keadilan seolah-olah hilang, tidak muncul itu yang namanya keadilan. Belum lagi kesusahan yang akan menimpa seluruh bumi. Tadi saya di awal katakan, ibu-ibu, bagaimana harga cabai, bagaimana harga telur. Kalau bapak ibu dapat, mungkin ada yang dapat ya, berada di Inggris, ya, mereka sangat-sangat kesulitan akan bahan pangan. Sampai-sampai juga ada video ya, mana Bapak Presiden Jokowi mengingatkan supaya rakyat ini di hari-hari ini hiduplah dengan hikmat, dengan bijaksana. Ya, berhemat bukan berarti pelit pikir ya, berhemat. Maksudnya mana yang menjadi skala prioritas itu yang didahulukan. Jangan berhamba-hamba. Demikian juga dengan orang benar. Ini menunjukkan bahwa situasi bukan semakin baik. Yang digambarkan oleh Habakuk pada ayatnya yang ke-17. Hari kesusahan, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sudah ditimpa penindasan, kekerasan, kejahatan yang merajalela, ditambah lagi keadaan yang menyedihkan dan mengecewakan, yang bisa mewakili keadaan ekonomi, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, yang semakin sulit. Bukankah nubuatan firman sudah terjadi dan semakin terjadi, ya, akan ada kelaparan ya, bumi ini sebelum kedatangan Tuhan. Itu sudah dibukakan betapa itu, dan akan semakin menjadi-jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi dari Habakuk ini kita mau belajar bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang percaya terhadap situasi di mana dikatakan hari kesusahan, terhadap situasi di mana kesulitan akan menjadi-jadi, sampai-sampai Habakuk gemetar hatinya ketika mendapat penglihatan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi. Dikatakan pada ayat 16, setelah dia berkata, aku gemetar di tempat aku berdiri,
namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Ini respon dari Habakuk. Dan kita harus belajar dari kehidupan Habakuk. Respon yang positif. Hari-hari ke depan bukannya semakin mudah memang, karena itu sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Masa kesukaran, masa kesusahan. Tapi kita sebagai orang percaya harus punya respon positif, harus punya optimisme di dalam Tuhan. Optimis, hidup ini harus optimis, karena kita adalah, ingat ini, orang-orang percaya, orang-orang beriman di dalam Yesus. Dicatat dalam firman Tuhan, hidup kita oleh karena iman, oleh karena percaya, bukan karena penglihatan atau mata jasmani ini. Kalau kita hidup berdasarkan mata jasmani ini, melihat keberadaan di hari-hari ini, kita akan putus harapan. Kita akan terlibas oleh keadaan dunia ini. Tapi sebagai orang percaya yang hidupnya berjalan dengan iman, dengan percaya kepada Yesus yang memegang kendali atas hidup ini, masa kesukaran akan datang, hari kesusahan akan datang, tetapi kita harus memiliki respon yang positif, tetap optimis di dalam Tuhan. Bukankah hidup ini adalah pilihan, Bapak Ibu? Dan pilihan itu ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibuat berbeda dengan yang lain. Kita dipunyai free will, hak bebas untuk memilih. Dan sekali lagi, hidup adalah pilihan. Dan sebagai orang percaya, hidup kita ini sekali lagi berdasarkan iman, percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup ini. Hidup kita tidak tergantung kepada situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi, atau apa yang sedang dialami, atau apa yang sedang kita lihat. Tidak tergantung pada hal-hal tersebut. Dan karena hidup adalah pilihan, sebagai orang percaya, kita dapat memilih. Tuhan tidak pernah memaksa. Pilihannya adalah engkau terpuruk dengan kondisi dan keadaan tersebut, engkau menyerah kepada keadaan yang kau alami, atau bangkitlah dengan iman, bersama-sama dengan Tuhan menjalani hidup ini, mempercayai bahwa Tuhan, ini hidupku, engkau pimpin aku, engkaulah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Sampai firman Tuhan katakan, diamlah, ketahuilah aku ini Allah. Karena apa? Kita seringkali sibuk ya, dengan noise, dengan kebisingan dunia ini, sehingga membuat kita bingung. Aduh, bagaimana? Sampai Tuhan katakan, diam. Jangan fokus memberikan telingamu untuk kebisingan dunia ini dengan segala perkara-perkaranya yang membuat kamu gentar. Diam, tenang, seperti yang Habakuk lakukan. Diam dan ketahuilah aku ini adalah Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang memegang kendali atas hidup kita, apalagi hidup anak-anaknya. Sehingga kita diperhadapkan sekali lagi, menyerah kepada keadaan, terpuruk dengan kondisi keadaan tersebut, atau bangkit dengan iman, karena kita percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup ini.
Karena kita tahu, kita percaya bahwa kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Mengapa Habakuk bisa tenang sekalipun hari kesusahan itu akan datang? Walaupun pada awalnya dia gemetar dengan penglihatan yang Tuhan nyatakan, tetapi dia tetap tenang karena dia menyerahkan hidupnya, dia percaya kepada Allah. Dia tahu dia punya Allah, Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Ayat 9 menyatakan itu. Allah Tuhanku itu apa? Baca Alkitabnya, jangan bengong ya saya. Allah itu apa? Saudara, diam saja, perkatakan dengan iman firman. Ya, biasakan jemaat Bukit Sion dibacaku, perkatakan firman. Ayat 19, saya ulangi lagi sampai saudara berkata, sampai pulang juga saya terus, supaya iman kita ini bangkit. Firman itu harus diperkatakan dengan keras. Kenapa? Karena telinga ini mendengar, dalam hati tidak berlalu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Allah, kalau saya sedang menghadapi sesuatu, mau lipat di dapur kayak mau masak kayak mau mandi, saya suka perkatakan. Setiap firman yang saya ingat itu saya perkatakan. Makanya ada ayat hafalan, enggak hanya dibaca berlalu, diingat tahu dalam hatimu ketika kau menghadapi masalah. Perkatakan firman Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Perkatakan, jangan bengong gitu menghadapi masalah, membiarkan kita tenggelam terpuruk dalam kondisi keadaan. Mari bersama-sama. Mengapa Habakuk tinggal tenang walaupun dia mendapat penglihatan dari Tuhan tentang hari kesusahan yang luar biasa? Walaupun dia mendapati kenyataan di depan matanya segala sesuatu yang menyesakkan, walaupun dia dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, mengapa dia tetap tenang? Rahasianya karena dia mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan ini, dan dia percaya bahwa Tuhan itu adalah ya, amin. Zefanya 19 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah Tuhan. Bisa baca. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Amin. Udah sampai di situ dulu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Sekali lagi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itulah yang membuat ya dasar kepercayaannya sehingga dia menjadi tenang menghadapi hal-hal yang ada di depan matanya. Bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang menyenangkan, dan menghadapi penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Bukan penglihatan yang menyenangkan, tapi sangat-sangat mengerikan yang akan terjadi. Dan pilihan itu ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari. Terburuk dalam kondisi keadaan yang kita hadapi di hari-hari ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi di hari-hari ini. Kesulitan ekonomi sehingga saudara katakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, aku tidak punya bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang mungkin bisa menggambarkan keberadaan ekonomi di hari-hari ini, atau kesesakan lain. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saudara dan saya punya Tuhan sumber kekuatan, sehingga kita dapat mempercayai Dia, menyerahkan hidup kita apapun yang kita hadapi pagi hari ini. Karena Tuhan Allahku itulah kekuatan. Mari kita lihat dalam Mazmur 28. Atau sakit apa yang saudara alami, ya? Atau mungkin dalam rumah tanggamu perlu dipulihkan. Saya tidak tahu. Yang saya tahu,
Kita punya Allah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, dan kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Mazmur 28 mulai saya bacakan. Tuhan perisaiku dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Sama tadi seperti aku. Mengapa engkau berdiam diri ya Tuhan? Mengapa engkau tidak menjawab doa? Padahal situasi kondisi yang aku hadapi hari-hari ini. Mengapa? Tapi lanjut kita baca. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Dan selanjutnya, apakah Tuhan akan selamanya berdiam diri dan tidak peduli? Tidak. Pada ayatnya yang ke-6 Mazmur 28, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Bapak Ibu baca ayat 7. Ayat 8. Ayat 9. Itulah Tuhan kita. Sebab itu kita mengatakan terpujilah Tuhan. Kita seringkali merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak peduli, Tuhan acuh tak acuh. Padahal aku dalam situasi kondisi yang sangat-sangat menyesakan. Atau mungkin saya tidak tahu apakah masih ada beras di rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar pada pagi hari ini, mengapa Habakuk bisa tetap tenang dalam masa kesukaran, dalam masa kesusahan, bahkan dengan apa yang terjadi di depan matanya. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Itu sebabnya pada ayat ke-7 dia katakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Makanya dia percaya kepadanya, hatiku percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan bagi dia, bahwa Tuhan akan menjadi benteng keselamatan, bahwa Tuhan akan memberkati miliknya sendiri, yaitu kita, termasuk umat-umatnya. Dikatakan Tuhan akan menyelamatkan umatnya, Tuhan akan memberkati miliknya sendiri. Tuhan menjadi gembala yang agung di dalam hidup kita sebagai umat milik kepunyaannya. 1 Petrus 2. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi bangsa, umat, orang-orang yang diurapi milik kepunyaan Tuhan. Itu jadi dasar percaya kita bahwa Tuhan, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan umat kepunyaannya, miliknya sendiri itu. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung dalam masa-masa sukar yang akan terjadi di depan, dalam masa-masa kesusahan yang akan melanda dunia ini. Pada waktu kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya yang kuat, kita mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka kita yang adalah miliknya, Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung. Kita lihat dalam Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Mari kita bersama-sama membaca. Ingat dan simpan remah firman ini dalam hidup kita.
1, 2, 3. Tuhan adalah 1, 2, 3. Tuhan adalah takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung, dan kita yang adalah miliknya tidak akan dibiarkannya, ya. Selama kita tinggal di dalam Yesus, melekat pada pokok anggur yang benar, dan kita adalah caranya, Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung. Bapak Ibu sering mendengar firman Tuhan lewat Mazmur 23 ini. Saya tidak usah panjang lebar terangkan, tapi ada jaminan dari Yesus sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita untuk menghadapi masa-masa kesukaran yang akan terjadi di depan. Dia menjadi jaminan, aku adalah gembala yang baik untuk menghadapi masa-masa kesusahan di depan. Apapun yang terjadi, waktu kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan mempercayai Dia sebagai sumber kekuatan kita, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sebagai umat miliknya seumur hidup kita. Takkan kekurangan kita, Bapak. Firman Tuhan katakan tidak benar angkatan orang benar itu meminta-minta. Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta. Walaupun seolah-olah limitnya, tapi tepat pada waktunya ada pembelaan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung, tidak pernah berkekurangan. Kita harus alami setiap firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Walaupun memang versi kata sudah tik lagi, tapi sana Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung dan menyegarkan jiwa kita. Bahkan dalam lembah-lembah kekelaman kita tidak akan takut. Ada saudara Bapak Ibu yang sedang berada di lembah-lembah kekelaman hari-hari ini, karena masalah situasi kondisi atau karena vonis dokter. Ada yang ada dalam lembah-lembah kekelaman, tapi seperti Habakuk, dia katakan, dengan tenang akan kuhadapi itu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan yang bersumber kekuatan. Karena dia adalah miliknya Tuhan, kita pun adalah miliknya Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca 1 Petrus 2 ayat 9. Milik kepunyaannya itu tidak akan ditinggalkannya. Memang Tuhan katakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan menjadi gembala yang baik. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita. Tuhan adalah kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam keadaan apapun kita harus mempercayai Tuhan. Dia adalah sumber energi, ya, yang dahsyat, sumber kuasa yang memberi kekuatan, baik itu secara spiritual, ya, baik secara psikis, ya, kejiwaan, spiritual itu roh, baik secara psikologis, psikis, kejiwaan maupun secara fisik. Tuhan itu sumber semuanya, dan semuanya itu akan disediakan bagi kita waktu kita menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan dan mempercayai Dia dalam segala situasi, tidak mencari, tidak berusaha kepada yang lain di luar daripada Tuhan.
tidak mengandalkan hal-hal lain di luar daripada Tuhan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Hamba bisa berkata, dengan tenang akan menghadapi hari kesusahan. Demikian juga dengan kita yang jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Kita mau percaya Dia sebagai sumber kekuatan kita, di mana Dia akan menyatakan Dia sebagai gembala yang agung. Segala perkara, nggak tahu itu penyakit kayak kekurangan kayak kakek kayak nenek kayak dan lain-lain sebagainya, bukan hanya satu hal. Segala perkara dapat kita tanggung dan karena kita cakap, kita mampu menghadapinya. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, oleh karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia sumber kekuatan secara spiritual, spirit, roh itu dikuatkan, psikis, jiwa juga dikuatkan, dan berdampak kepada fisik kita. Kalau spiritual kita kuat, psikis, jiwa, kejiwaan kita kuat, itu membawa kesegaran. Tubuh kita juga kuat menanggung banyak hal, termasuk penyakit yang mungkin terjadi, termasuk kesesakan. Fisik kita ini kuat karena spirit kita sudah dikuatkan, psikis jiwa kita sudah dikuatkan oleh Tuhan, membawa dampak kepada tubuh jasmani kita. Ya sebabnya firman berkatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu hubungannya dengan psikis kita, spirit kita. Makanya di awal saya katakan, pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Mau terpuruk menyerahkan pada keadaan, atau spirit psikismu bangkit dengan iman, menjadikan Yesus sumber kekuatan. Ya. Karena bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, termasuk saat ini, seperti halnya Nabi Habakuk, dia punya alasan, ya, dia punya alasan untuk bersedih, dia punya alasan untuk kecewa, dia punya alasan untuk patah hati, dia punya alasan untuk meratapi nasibnya, dia punya alasan untuk menyerah kepada keadaan. Tapi Nabi Habakuk mengambil keputusan, pilihan untuk, kita baca tadi Habakuk, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nehemia 8 ayat 11b katakan, sukacita dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan itu juga menjadi kekuatan. Ada lagu Pentekosta, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku. Kalau kita baca Habakuk, selain dia dengan tenang menghadapi kesusahan, tindakan yang selanjutnya dia memilih untuk bersukacita. Orang punya katakan, wong edan, orang gila, orang kok menghadapi kesusahan yang luar biasa kok malah bersukacita. Kalau bahasa sering kita dengar bersyukur dalam segala keadaan. Orang dunia yang pikirannya belum diterangi oleh firman dan Roh Kudus menganggap wong edan. Masa kok ambil pilihan, ambil keputusan untuk bersukacita. Tapi Habakuk, ya, selain dia mengambil keputusan untuk tinggal tenang karena dia percaya Tuhan jadi sumber kekuatannya, dia katakan, aku bersukacita, bersukacita. Kita lihat, ya. Pada ayat 18, walaupun tidak kata-kata bersukacita, tapi ini mewakili. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara
harus ambil pilihan. Meratapi betapa malang nasibku, meratapi self-pity, mengasihani terus diri sendiri, atau bangkit rohmu, spiritmu, jiwamu, seperti pemazmur katakan, hai jiwaku, mari kita puji Tuhan. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bangkit, hai jiwaku, bermazmurlah bagi Tuhan. Itu yang kita ambil. Walaupun mungkin kata orang dunia yang pikirannya belum diterangi oleh firman Rabbus, bersuka cita. Dalam kondisi ini kan kok bersuka cita. Tapi ini yang harus kita ambil. Tapi bukan bersuka cita karena sukacita yang dari dunia ini. Perhatikan ayat 18. Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku juga bersukaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sukacita yang datangnya dari Tuhan. Habakuk bersukacita karena Tuhan. Dia dapat bersukacita, dia dapat tenang menghadapi kesusahan. Karena apa? Sumbernya Tuhan, bukan karena keadaan, bukan karena situasi kondisi. Dia dapat bersukacita karena dia tahu Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Dia dapat bersukacita karena Tuhan, Engkaulah kekuatan. Dia dapat bersukacita karena Tuhan akan menjadi benteng hidupku. Dia dapat bersukacita karena Tuhanlah keselamatan bagiku umatnya. Karena Tuhanlah yang akan memberkati hidupku, yang memegang kendali hidupku. Bukan karena sukacita yang didapat dari dugem, ya, bukan. Atau menonton film yang membuat kita terbahak-bahak dan sebentar lagi kita menangis. Bukan itu. Bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan, oleh karena Tuhan. Bersukacita oleh sebab Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan. Karena Tuhan sumber kekuatanku. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Karena Tuhanku Tuhan yang setia. Karena Tuhanku mengasihi aku. Tuhanku menyertai aku, menghibur aku, dan tidak akan meninggalkan aku. Dan karena Roh Kudus yang diberikannya yang ada di dalamku itu, yang memampukan untuk umatnya tetap bersukacita di tengah keadaan yang sulit. Jika saudara mengalami masalah berat, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, penyakit, dan lain-lain, jangan tawar hati, jangan self-pity, mengasihani diri, terus-menerus meratapi hidup. Jangan. Ambil pilihan, ajak jiwamu, ajak rohmu memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, bermazmur dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ia pada kecilah apa? Kekuatan. Malah tambah lepai, merumput kitanya kalau kita tawar. Makanya ambil pilihanmu adalah bersukacita, bukan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Bersukacita sebab Tuhan, bersukacita karena Tuhan, bersukacita oleh Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam hidupmu dan saya. Tapi kalau tawar hati, kecil kekuatan kita. Ya, miliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar yang ada di depan, saya himbau jemaat, makin dekatlah, intimlah dengan Tuhan. Miliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Karena Tuhan, ya, waktu kita menantikan Dia, kita akan mendapat kekuatan baru. Kita lihat dalam Yesaya 40, waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita tinggal tetap di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tinggal tenang di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Seperti itu, HP dicas. Hidup kita pun pada waktu kita tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia, punya intimasi dengan Tuhan, Dia akan memberikan, mensuplai
kekuatan baru dalam hidup kita untuk kita tetap kuat menang menghadapi hidup ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang pertama, jadikan Tuhan menjadi sumber kuatmu. Percayai Dia dalam segala waktu. Yang kedua, ambil keputusan. Jangan tenggelam dengan mengasihani diri sendiri, meratapi hidup. Bangkit dengan iman dan ambil keputusan. Hai jiwaku, mari kita puji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, karena sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Ya, yang ketiga, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya. Nantikanlah Tuhan. Bangun intimasi dengan Tuhan, karena orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Digambarkan seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung raja wali itu, Bapak Ibu saya juga sering katakan, dia akan semakin mengepakkan sayapnya, semakin terbang tinggi, justru ketika menghadapi terpaan angin yang keras kencang. Nah, itu bisa menggambarkan diri kita. Kita digambarkan seperti raja wali. Kalau kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan, lewat apa? Intimasi dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu lalu, nggak ada yang dapat menyelamatkanmu, hartamu, bendamu, kekuatan fisikmu, reputasimu, apapun, nggak ada. Di hari pemurkaan nggak ada yang bisa menyelamatkan. Semua itu sia-sia. Ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan kita dapat terus berlari, tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Ya, menghadapi masa-masa yang sulit, mari jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Percayai Tuhan dalam segala waktu. Angkat jiwamu, ajak jiwa dan rohmu untuk memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Katakan, hai jiwamu jangan tertekan. Ayo kita puji Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan. Yang terakhir, intimasi dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dia akan mensuplai yang kekuatan baru supaya kita seperti raja wali terbang tinggi walau angin badai semakin keras di hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi,
Ibu David berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengarkan, mengingatkan kami Tuhan, persoalan kami Tuhan lebih besar Engkau dari persoalan yang kami hadapi Bapa, karena Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Engkau peduli kepada kami Tuhan, kepada umat-Mu Yesus. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang telah menaburkan firman. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Bahkan keluarganya juga Tuhan, Kau lindungi juga Tuhan, Kau berkati bahkan seisi pastor Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau di tempat yang mati ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, jadi sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Bapa. Pada saat ini Tuhan kami hendak memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberikan Tuhan. Melalui persembahan kami Tuhan, biarlah Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk, kita naikkan pujian. Hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Terima kasih Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Untuk info-info kegiatan ibadah dan lain-lain ada di keluarga jemaat yang Bapak Ibu saudara sudah terima. Kalau ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu pengurus dari wadah-wadah, silakan. Tapi kalau tidak ada, kita akan tutup pada
untuk melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kehidupan kami, kami amini dan kami imani. Walaupun apa yang menjadi situasi kondisi sangat penyakit yang boleh kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan ada dekat kami. Dan Tuhan akan membuka jalan setiap kami butuhkan buat cukupkan. Puji dalam Yesus, Tuhan berkati semua jemaat PPD usia dekat satu dalam usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga dan anak semua, cukupkan apa yang menjadi kehidupan terutama iman percaya, pengharapan dan pertumbuhan iman yang selalu naik. Karena kami percaya atas Engkau Tuhan sebagai keselamatan dan kekuatan dalam hidup kami. Dan berkati juga kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini, berkati juga para Tuhan. Dan kami mengakhiri pada sesi pertama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan akan pulang. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah pada engkau, memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.